sahabat PPG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok 1 PPG Prajabatan 2023 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah akan menjelaskan mengenai konsep dan implementasi pengembangan kurikulum dengan fokus pembahasan prinsip relevansi yang diampu oleh Ibu Ramadhani SPD IMPD pada mata kuliah Perancangan dan Perkembangan Kurikulum. Sebelum membahas mengenai prinsip, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tertentu. Misalkan ibaratkan kurikulum itu sebagai kendaraan, supirnya adalah guru dan pembelajaran itu adalah jalan yang ditempuh. Supir mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, seorang supir harus bisa menguasai keadaan kendaraannya dengan baik agar mencapai tujuan. Kemudian pengembangan kurikulum. Apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Pesta Rucaya Sitanggang. Selanjutnya, landasan perkembangan kurikulum. Ada 4, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Dalam landasan filosofis, pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Yang kedua, landasan psikologis. Pada landasan psikologis menjelaskan bagaimana karakteristik peserta didik dan tahap perkembangannya. Psikolog belajar sesuai dengan teori belajar behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik. Yang selanjutnya adalah landasan sosiologi. Dalam mengembangkan kurikulum, harus diketahui bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, lingkungan belajar, kebudayaan, serta perkembangan peradaban atau era yang berlangsung. Yang keempat adalah landasan historis. Pada landasan historis mengacu pada sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Perubahan kurikulum dari masa ke masa tentunya ada dampak pada pengembangan kurikulum berikutnya. Selanjutnya, sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu data empiris. Data empiris ini adalah data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Yang kedua, data hasil penelitian. Data hasil penelitian yaitu data yang didapat dari hasil penelitian eksperimen untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan si peneliti. Yang ketiga, cerita atau legenda yang hidup dalam masyarakat. Banyak data-data lainnya yang dapat diperoleh, misalnya yaitu adat kebiasaan yang hidup di masyarakat dan hasil pertimbangan serta penilaian akal pikiran. Yang terakhir adalah pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam masyarakat. Unsur-unsur pengembangan kurikulum memuat 4 poin: merencanakan, merancang, dan memprogramkan bahan ajar dan pengalaman belajar. Yang kedua, karakteristik peserta didik, tujuan yang akan dicapai, lalu kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Ada 5: prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Baiklah, saya akan menjelaskan secara rinci pengertian prinsip relevansi, implementasinya dalam pembelajaran, serta perumusan prinsip relevansi dalam sekolah. Prinsip relevansi dapat diartikan bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi (IPTEK). Prinsip relevansi ada 2 aspek, yaitu aspek internal yang mengacu pada kurikulum, relevansi dengan komponen kurikulum.
sementara aspek eksternal mengacu pada relevansi tuntutan sains dan teknologi. Sehingga prinsip relevansi tersebut harus benar-benar sangat diperhatikan karena berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran adalah menyusun alur pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyusun alat evaluasi pembelajaran yang relevan dan dapat mengukur dengan capaian pembelajaran, serta menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa dan mengikuti perkembangan zaman dan nilai luhur budaya bangsa. Selanjutnya, perumusan prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Dari sumber yang kami temukan, di mana di salah satu sekolah SMP Negeri 27 di Kota Medan, bahwa guru membuat media pembelajaran berbasis animasi dengan Sparkle dengan tujuan mengikuti perkembangan zaman dan karakter siswa untuk tujuan pembelajaran. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Semoga dapat dipahami teman-teman mengenai prinsip relevansi yang merupakan salah satu bagian dari pengembangan kurikulum. Sekian dan terima kasih.